Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Syarhul Waraqat fi Ushulil Fiqhi karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan kias. Bismillah, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala syarih hafizallahu ta'ala wa arkanu al-qiyasi arba'atun. Al-ula al-far'u wa huwa al-mahallu alladhi yuradu ithbatul hukmi fihi wa yusamma al-maqisi wa yusamma al-maqiyas wa yusamma al-muqayyas Al-Maqis susasi al-maqisu wa yusamma al-maqisu wa huwa al-arruz aruz. wa huwa al-arruz Tidak ditasdid roknya. wa huwa al-uruz Aruz. wa huwa al-uruz Aru. wa huwa al-aruz fi mathalil awwali fil mathali wa fil mithali awwali wal abdu fil mithali athani al-aslu wa huwa al-mahlu Baca ulang. wa huwa al-mahlu Mahal. wa huwa al-mahallu al-ma'lumi wa huwa al-mahallu al-ma'lumu thubutul hukmi fihi wa yusamma al-maqisu alayhi wa huwa burru wal ammatu. Athalith wal hukmu wa huwa al-amru al-maqsudi Apa maksudnya? wa huwa al-amru al-maqsudu ilhaqu al-far'u bil asli fihi wa huwa jarayanu ar-riba fil mithali al-awwali wa tansifil haddi fi sani. Ar-rabi' al-illatu hiya al-ma'na al-mushtaraku baina al-asli wal far'i al-muqtadi itsbatil hukmi fil far'i wa hiya ta'mu wal qaila. Kenapa? Atau beda bacaannya selalu. Naat beda bacaannya. Kenapa bilang dibaca wa ta'mu tapi wal qaila? Maksudnya kenapa bisa atop kok beda gitu. Sama dengan tadi. Salah harkat Ustaz. Salah harkati. Wa hiya ta'mu wa qailu mathalan fil awwali warriqu fi sani. Kata beliau arkanul qiyas arba'atun. Rukun qiyas itu ada 4. Rukun qiyas ada 4. Pertama al-far'u. Itu rukun pertama, al-far'u. Apa artinya al-far'u? Kalau dibilang ini far'a, ini asal. Apa itu far'a? Itu harus untuk pahami. Karena ini istilah dalam qiyas. Wahual mahallul ladzi, dia adalah tempat yang yuradu itsbatul hukmi fi, yang ingin ditetapkan hukum padanya. Paham ini? Tempat yang ingin ditetapkan hukum padanya itu far'a. Kan dia belum punya hukum. Kita mau tetapkan hukum padanya. Wa yusammal makis, dan dinamakan dengan al-makis, yang dikiaskan. Paham ini? Yang dikiaskan. Wa huwal aruz, yaitu beras fil mithalil awal, pada contoh pertama kemarin itu. Kan dikiaskan beras kepada bur. Berarti beras itu far'a. Bur asal itu maksudnya. Karena dia dikiaskan. Wal abdu fil mithali tsani,
budak laki-laki pada contoh yang kedua. Sementara al-aslu adalah huwal mahal. Dia adalah tempat yang al-ma'lum, yang dimaklumi, subutul hukmi fi, yang dia maklumi telah tetap hukum padanya. Wa yusammal makis alai, dinamakan yang dikiaskan atasnya. Amin. Jadi ada yang dikiaskan dan ada yang dikiaskan kepadanya. Wahol bur, yaitu gandum, pada contoh tadi itu, wal amah, dan budak perempuan. Jadi maksudnya sebenarnya ini ucapan penulis ini bisa sebenarnya diringkas. Al-aslu itu masabata bid dalil. Asal itu apa yang telah tetap dengan dalil hukumnya. Sementara al-far'u malam yasbut bid dalil. Apa yang tidak tetap dengan dalil hukumnya. Maksudnya kan asal sudah punya dalil. Sementara far'u tidak punya dalil. Kita mau bawa ini asal ke far'. Kita mau bawa ada far' ke asal. Jelas maksudnya. Itu lebih pendek. Al-aslu apa yang punya dalil dalam syariat. Sementara al-far'u yang belum punya dalil. Tapi kita mau kiaskan. Mau bawa ke yang punya dalil. Contoh tadi beras. Tidak ada di dalil. Itu dinamakan far'u. Sementara gandum yang ada dalil. Kita namakan apa? Aslu. Itu maksudnya. Itu lebih mudah. Sementara yang ketiga termasuk rukun kias adalah wal hukmu, hukum. Kan sudah ada fara, ada asal. Kita mau ikutkan untuk apa? Ya untuk menetapkan hukumnya. Apa itu hukum? Wal amrul maksud. Dia adalah perkara yang dimaksudkan ilhaqul far' bil aslifi. Yang dimaksudkan dengan mengikutkan fara ke asal. Kenapa kita mau ikutkan itu beras ke gandum? Ya karena kita mau dapat hukum. Paham gak ini? Itulah maksudnya. Wahojaroyanur riba fil mithalil awal. Yaitu berlakunya riba pada contoh yang pertama. Watansi fil haddi fil fitani. Dan setengahnya siksaan pada contoh yang kedua. Yaitu pada budak. Pada budak. Ini rukun kedua. Rukun ketiga adalah adanya hukum. Ar-Rabi yang keempat ini yang tak kalah pentingnya. Karena kita tidak bisa dapat hukum kalau tidak dapat ini yang keempat. Ya, al-illah. Sebab. Kenapa antum bisa ikutkan itu yang pertama ke yang kedua? Kenapa antum bisa ikutkan itu hukum fara ke asal? Paham ini? Tentunya syaratnya harus ada apa? Illah. Harus ada sebabnya. Tidak boleh sembarang diikutkan. Paham? Dan illah di asal sama dengan illah di fara. Kalau tidak sama, tidak jadi. Tidak jadi. Beliau contohkan dan setelah beliau katakan wahyal ma'nal mustarok. Al-illah itu adalah makna yang diserikati. Bainal asli wal fara, antara asal dan fara. Antara asal dan fara. Al-muqtadi yang mengharuskan isbatal hukmi fil fara. Yang mengharuskan penetapan hukum pada fara. Apa sebabnya antum tetapkan hukum fara ini sama dengan asal yang punya dalil? Beliau katakan wahiyat ta'am wal kail masalan fil awal. Yaitu karena dia adalah makanan yang ditakar pada yang pertama. Kan sama tak? Kan bur sama ruz. Sama-sama makanan. Terus sama-sama ditakar. Ditimbang. Diliter. Sama-sama. Warik fitani. Sama-sama budak pada yang kedua. Ilahnya pada budak perempuan. Kenapa dikasih setengah siksaan? Karena dia budak. Berarti budak laki-laki juga berhak. Kenapa? Karena sama-sama budak. Dipahami nih? Ya sama dengan tadi. Kenapa kita katakan contoh lain tidak disebut oleh penulis khomer. Balok. Tua kan? Kan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya kan? Berarti dia apa kalau tidak ada dalilnya? Fara. Sementara khomer ada dalilnya. Paham kan? Sekarang
kita mau bawa ini fare, ballo ini kayak khamar. Kita mau dapat hukumnya haram. Kita harus cari dulu ilahnya. Kenapa khamar diharamkan? Cari dulu ilah di asal. Baru nanti kita samakan ilah ini di fare. Kenapa khamar diharamkan? Paham ini? Kata mereka karena al-iskar, memabukkan. Nah, karena memabukkan. Ini ilah, memabukkan. Apakah ada di fare? Di ballo? Apa maksudnya? Ada. Berarti apa hukumnya? Haram. Karena ada ilah. Jadi ada dulu asal, fare, hukum, ilah. Nah inilah nanti muncul kaidah al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu tergantung pada sebabnya. Paham ini? Iya. Ini yang disebut nanti. Ini kalau dalam pembahasan kias. Dalam pembahasan kias. Tergantung pada ilahnya. Jika ilahnya ada, diterima. Jika ilahnya tidak ada, maka tidak diterima hukumnya. Kiasnya. Iya. Ini yang beliau contohkan. Kemudian berikutnya. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وهو ينقسم إلى 3 أقسام لما ذكر تعريف القياس شرع في تقسيمه بحساب علته فذكره أنه 3 قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه وغرف كل وعرف كل قسم منها قوله فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة ulang العلة فيه موجبة للحكم أي هو ما كانت العلة التي تجمع الفرع والأصل تجمع الفرع تجمع الفرع والأصل cocok tadi itu. تجمع الفرع والأصل في الحكم موجبة للحكم أي مقتضية للحكم biasa saja. مقتضية Kan sama sewazan dengan mujibatan. Sama itu. Mujibatan, مقتضية للحكم بمعنى أنه لا يحسن تلحيف takalluf. Masdar dia. تخلف الحكم عنها في فرع بأن تجده بأن تجد بأن jangan bi'anna. Fi'il no. Kalau isim baru anna. Ini بأن fi'il. تجد Majhul. بأن توجد Ada an. بأن توجد هي في الفرع ولا يوجد الحكم ومثاله قياس ضرب الوالدين أو أحدهما على تعفيف المنصوص عليه في قوله تعالى فلا تقل لهما أف والحكم هو التحريم Coba ulang. والحكم هو التحريم Apa? تحريم والعلة هي إيذاء فلا يحسن عقلا
takhallifu. Lu. Masdar. Takhallufu. Al-hikmu. Kenapa hik? Al-hikmi. Kenapa hik? Al-hikmu. Kenapa hi? Haknya itu kenapa di kasroh? Al-hakamu. Dari tadi dibaca apa? Hukmi. Oh ya. Hukmi Ustaz. Hukum tuh. Hu. Al-hukmi fil far'i. Bi'ay yubahal darbu. Wa yamna'u ta'fifa ma'a wujudil illati. Fil far'i ala atama ala atami wajhi. Atammi wajhi. Wa hada ala qawli man yara an thubutal hukmi fil far'i. Maksudnya kalau isim jangan an. Fi'il itu yang bacaan. Kalau ada fi'il setelahnya an. Kalau isim bukan an. Anna. Yara anna thubutal hukmi fil far'i fi hadal qismi bi tariqil qiyasi. Fayakunu min qabilil mantuqi. Baik, sampai situ dulu, Masya Allah. Qauluhu wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsam, perkataan penulis dia terbagi 3, itu qiyas. Yaitu kata beliau lamma dzakara ta'rif al-qiyas. Tatkala beliau sudah selesai dari menyebutkan pengertian qiyas, syara'a fi taqsimihi, maka beliau mulai menjelaskan pembagiannya bihasabi illatihi, sesuai dengan ilahnya. Sebabnya. Fadzakara annahu salasatu, maka beliau sebutkan dia ada 3. Qiyasul illati itu yang pertama, qiyasul illah. Akan dijelaskan nanti satu-satu. Wa qiyasud dalalati, ada qiyas dalalah. Wa qiyasus syabahi, ada qiyas syabah. Wa arrafa kulla qismin minha. Dan belum memberikan pengertian setiap jenis darinya. Qauluhu, perkataan beliau. Qiyasul illah, maka qiyas illah. Perhatikan masing-masing. Walaupun nanti kalau dalam kitab kita cuma bilang ini qiyas. Dalilnya apa? Qiyas. Tapi kan kita harus pahami. Dalam usul fikih itu rinci. Ini namanya qiyas apa? Qiyas illah, qiyas dalalah, atau qiyas syabah. Cuman kita sebutkan ke orang, ini dalilnya qiyas. Paham kan? Cuman kita sendiri tahu ini qiyas apa. Nah, perhatikan. Pertama qiyas illah. Kenapa dinamakan qiyas illah dan kapan kita sebut dengan qiyas illah? Kata beliau makanatil illatu fihi mujibatan lil hukmi. Apa yang illah yang ada padanya, itulah yang mewajibkan ada hukum. Ada illah, ada hukum. Maka ini namanya qiyas illah. Kalau ada illah, ada hukum, maka ini namanya qiyas illah. Belum jelaskan lebih jauh. Huwa makanatil illatu allati tajma'ul far' wal asal fil hukm. Dia adalah apa yang illah yang menyatukan antara fara' dan asal dalam hukum itu. Misalnya tadi kita contohkan riba pada beras. Yang menyatukan antara gandum dan beras karena dia dimakan dan ditakar. Maksudnya? Kalau yang menyatukannya adalah illah, antum sebut qiyas apa? Qiyas illah. Sama dengan juga kita contohkan khamar tadi. Kenapa balok haram? Kita kiaskan kepada khamar. Siapa yang menyatukannya? Illah. Ketika illah yang menyatukannya, maka kita bilang apa? Qiyas illah. Iya, itu yang disebutkan. Mujibatan lil hukmi, yang mewajibkan akan adanya hukum, ay muqtadiyah lil hukum, yaitu mengharuskan akan adanya hukum. Bimakna dalam artian annahu la yahsunu taqallubul hukum anha fil fari'. Bahwasanya tidak bagus hukum itu keluar dari fare'.
Yaitu ketika antum katakan berlaku riba pada gandum. Terus antum katakan beras tidak. Tidak bagus. Karena sama-sama dimakan. Sama-sama ditakar. Bahkan para ulama menyebutkan lagi di fikih ilah berikut ilah yang lain. Sama-sama bisa disimpan. Karena mereka bilang yuktat wa yudakhor. Dia ilah riba pada bur itu karena dia disimpan dan dimakan. Paham maksudnya? Menjadi makanan pokok dan bisa disimpan. Artinya kalau bukan makanan pokok dan tidak bisa disimpan lama, tidak berlaku riba. Seperti buah-buahan. Tidak berlaku riba karena bukan makanan pokok dan tidak bisa disimpan lama. Nah, kapan bisa disimpan lama dan menjadi makanan pokok? Tidak bagus kalau kita bilang, oh tidak riba kalau ini. Riba itu pada gandum. Seperti sebagian orang kan, yang disebutkan dalam hadits kan gandum, bukan beras. Kalau beras tidak berlaku riba kalau tukar dengan beras. Salah. Tidak bagus kalau kita keluarkan dari hukum. Paham kata belum? Tidak bagus. Bi'antu jad fihi fil fara'. Dengan dia didapatkan di fara' wala yujad al hukum. Dan tidak didapatkan hukum. Seharusnya kan ada ilah, ada hukum. Tidak ada ilah, tidak ada hukum. Tidak boleh, tidak bisa kita katakan. Ada ilah tapi tidak ada hukum. Wah salah. Iya, banyak nanti yang kita batalkan. Misal, contoh beliau katakan. Lihat contoh, sengaja beliau bawakan yang lain lagi. Supaya antum lebih paham. Beliau bilang, qiyasud darbil walidain. Dikiaskan memukul kedua orang tua. Au ahadihima atau salah satunya saja. Alat ta'fif. Atas ucapan, al-mansus alaih. Yang ada nasnya. Fi qaulih ta'ala dan firman Allah Ta'ala. Fala takul lahuma uffin. Jangan ucapkan uff. Paham maksudnya? Allah katakan, jangan ucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Kan ucapan. Tidak ada dibilang, jangan kamu pukul. Paham? Kenapa kita dilarang? Saya cari dulu sebabnya. Kenapa kita dilarang mengucapkan pada orang tua? Kan itu menyakitinya. Apakah pukul tidak menyakitinya? Paham kan? Bahkan lebih. Iya kan? Bahkan lebih. Masa kita tidak tetapkan hukum haram pada pukul. Sementara ucapan apa? Haram. Kan tidak bagus. Paham masalah kias ini? Ini belum jelaskan. Iya. Wal hukmu huwa tahrim. Hukumnya haram. Wal ilah wal idha. Sebabnya adalah kenapa kita dilarang bilang karena menyakitinya. Al-idha. Menyakiti orang tua. Fala yahsunu aklan. Tidak bagus secara akal. Bahkan secara akal. Jangankan dalil syar'i. Secara akal tidak bagus. Takhalluful hukum fil fara'. Tidak adanya hukum pada fara'. Bi'an yubahud darb. Itu dengan boleh memukul. Gak usah ngomong-ngomong. Langsung saja dipukul. Gak usah ngomong. Kan gak boleh ngomong. Gak boleh bilang nah. Pokoknya kalau ada disuruhkan langsung saja. Dikasih. Langsung kakinya ditendang supaya jatuh. Paham kan? Atau langsung saja dipukul. Gak boleh ngomong-ngomong. Gak bagus. Dengan cara boleh pukul. Wayamna'ut ta'fif. Wayumna'ut ta'fif. Dan tidak boleh mengatakan uff. Ma'wujudil illah padahal ada illah fil fari' ala atammi wajhin. Padahal ada illah pada fara' dengan sesempurna sisinya. Iya kan? Paling sempurna kan pukul. Pukul. Lebih daripada uff. Wahada qaul man yara anna thubut al-hukum fil fara' fi hada al-qism bitoriqil qiyas. Ini bagi orang yang melihat, memandang tetapnya hukum fara'. Tetapnya hukum fara' itu memukul tadi dalam jenis ini dengan cara kias. Fayakunu min qabilil mantuk. Maka itu bisa dalam qabil, kalau kita kiaskan ke mantuk, maka itu mantuk namanya. Itu yang surat yang terlafatkan. Kalau kita berdalil dengan kias.
Cuman di sana ada sebagian ulama tidak berdalil dengan kias. Seperti orang-orang mengingkari kias. Kalau orang-orang yang berpendapat bahwa tidak ada kias dalam syariat, dia tidak berdalil dengan itu. Bukan berarti dia halal memukul, bukan. Dia tetap bilang haram. Tapi dia al-mafhum. Dia berdalil dengan dipahami dari jangan bilang dipahami darinya apalagi pukul. Saja tidak boleh. Apalagi apa? Pukul. Jadi kalau ini nanti yang tersurat, yang tersirat. Bukan yang tersurat. Yang tersurat itu yang terlafat. Kalau yang tidak terlafat itu namanya yang tersirat. Itu yang mereka katakan. Kalau itu kita katakan juga tidak boleh pukul. Tapi bukan kias. Kami tidak berpendapat dengan kias. Terus kamu dalil apa? Dipahami darinya. Kalau disuruh, dilarang, bilang, ya apalagi pukul. Paham maksudnya dalil dia? Jadi bukan kias. Itu bagi yang mengatakan tidak ada kias. Kan berselisih pendapat. Kias ada atau tidak. Tapi pendapat jumhur ada kias. Paham maksudnya? Karena sudah ada dalilnya lewat pembahasan sebelumnya. Terus lihat pendapat kedua. ثم قال حفظ الله تعالى وقال الثاني أنه من باب مفهوم الموافقه موافقه. Saya tidak singgung awal, akhir, tengah. Akhirnya itu salah. Ulang. وقول الثاني أنه من باب مفهوم الموافقة موافقه. Coba lihat cetakan. Lihat baik-baik coba. Di terakhirnya Ustaz. Terakhirnya saja. Min babi mafhumil muwafaqati. Muwafaqati Ustaz. Ya. Antum baca tadi apa? Ustaz. Harusnya kan kalau berhenti kan dihilangkan. Saya tidak berhenti nih. Antum baca akhirnya. Wa huwa ay yuwafaqa al-masqutu anhu. Yuwa. Wa huwa ay yuwafaqa al-masqutu. Fa'ala yufa'ilu. Wa huwa ay yuwafiqa al-masqutu anhu al-mantuqa fil hukmi. Wa qad yakunu awla. Wa qad yakunu masawiyan. Wa qad yakunu musawiyan. Wa darbu awla bitahrimi min at-ta'fifi. Wal masyhur anna qiyasa al-illatu hiya huwa al-jam'u bainal far'i wal asli binafsihi al-illati. Ulang. Wal asli binafsi al-illati kama idza qulna yajri ar-riba fi uruz fil uruz panjang rohnya. Fil aruz qiyasan ala burru alal burru alal burri bijami'it ta'mu wa qaila mathalan bijami'i at-ta'mu wa ta'mu bijami'it tu'mu. Bijami'it tu'mi. Kenapa? Murufun Ustaz. Wal qaili. Kenapa? Ataf. Masalan wa huwa imma jali aw khafi. Jali. Wa huwa imma jali aw khafi. Wa ma dzakarahu al-musannifu huwa man qiyas
min qiyasi al-illati al-jali wa huwa ma'alimah ulima. wa huwa ulima min wa huwa ma'ulima min ghairi mu'anati Lihat apa panjang pendek. Mu'anati wa faqra. Wa fikr. Wa fikra. Wa fikri. Kenapa? Atau Ustaz. Tahu tapi bacaannya. Harus sejalan dengan otak sama mulut. Kalau begitu tidak sejalan itu otak sama mulut tuh. Ditahu di dalam otak atau tapi di mulut. Qauluhu. Sudah dulu. Sudah Ustaz. Semangat sekali. Alhamdulillah. Al-qaulu tsani pendapat kedua. Pendapat kedua. Tentang ini tadi yang di atas kias illa tadi tentang pukul. Ucapan Annahu min babi mafhum muwafaqah. Katanya ini masuk dalam bab mafhum al-muwafaqah. Bukan dari kias. Sesuai dengan lafaz. Iya. Bukan karena kias. Itu dipahami dari lafaz. Bahwa apa artinya? Bab muwafaqah, mafhum muwafaqah. Ayyuwafiqal maskut anhul mantuk fil hukum. Yaitu yang didiami darinya. Yaitu memukul dalam ayat tadi. Didiami darinya. Itu yuwafiq sama dengan al-mantuk yang dilafatkan dalam hukum. Kan yang dilafatkan fala taqul lahuma uf. Jangan bilang uf. Ya, memukul sama hukumnya. Mereka bilang begitu. Ini bukan kias tapi ini dari mafhum. Dipahami darinya. Ini dipahami darinya. Wa qad yakunu aula. Karena yang dipahami darinya itu lebih utama untuk dilarang. Seperti ini, bilang saja tidak boleh apalagi pukul. Kan lebih utama dilarang. Wa qad yakunu musawiyan, kadang sama. Ya, kadang sama. Wa darbu aula bit tahrim min at-ta'fif. Dan beliau katakan memukul lebih utama dilarang. Dikatakan haram daripada mengucapkan uf. Ini bagi yang tidak berpendapat kias. Paham maksudnya? Bagi yang berpendapat kias. Bagi yang berpendapat kias selesai. Langsung saja. Paham kan? Langsung saja yang tadi itu. Yang masyhur. Kembali ke kias illah. Itu masuk pembahasan contoh tadi itu. Yang terkenalnya. Anna kiasul illati. Bahwasanya kias illah itu. Huwal jam'u bainal far'i wal asli. Dia adalah menyatukan antara fara dan asal. Yang tidak ada dalil dengan yang ada dalil. Binafsil illah. Dengan illah yang sama. Paham maksudnya? Entah? Ketika antum bilang tadi. Ilahnya memukul. Menyakiti orang tua. Ilahnya bilang menyakiti orang tua. Paham ini? Ini yang masyhurnya. Sama idza qulna. Sebagaimana kalau kita katakan. Yajri riba fil aruzi. Berlaku riba pada beras. Kiasan alal bur. Karena dikiaskan kepada gandum. Bijami dengan penyatuan atau wal kail. Dia makanan dan yang ditakar. Itu yang menyatukannya. Sama-sama dimakan, sama-sama ditakar. Misalnya. Wahwa imma jali. Huwa di situ kembali ke illah. Illah ini kadang jali, jelas, nampak. Au khofi. Kadang juga itu illah saudara khofi. Tidak terlalu nampak. Ya, butuh kita pikir, kita gali apa ilahnya. Wa ma dzakarahul musannif huwa qiyasul illal jali. Dan apa yang disebutkan oleh penulis itu dia adalah ilah jali. Jelas, karena kenapa? Langsung beliau bilang apa yang ilahnya itu mewajibkan hukum. Kalau bilang mewajibkan berarti nampak jelas itu ilahnya. Paham gak ini? Di sana ada juga ilah yang tidak terlalu jelas. Al-ilatul jali apa artinya? Wahwa ma'ulima min ghairi mu'ana. Dia apa yang diketahui tanpa ada keletihan. Wa fikrin tanpa ada pemikiran. Langsung kita tahu ini sebabnya ini. Itu ilah jali. Itu ilah yang jali. Nah, kemudian nanti insya Allah besok Arif.
Tidak lancar ini saudara. Nah, Ustaz. Dah. Tinggal pemantapan insyaallah. Tapi harus ada perubahan ini. Nah ini banyak sekali tidak lancarnya tadi. Salah akhir. Saya lihat lagi lusa. Dah. Nah, Hmm.